Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tio Kipi berhasil melarikan diri karena tidak sanggup menahan pukulan sinar matahari dari Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212. Akankah Wiro mengejarnya? Yuk dapatkan jawabannya di video berikut ini. Sehabis terkena pukulan sinar matahari yang dahsyat dari Wiro Sableng, Tio Kipi lantas kabur dari hotel. Itu sampai di halaman luar, dilihatnya orang kedua dari 4 golok kematian tegak seperti patung di bawah sebatang pohon. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, Tio Kipi tahu apa yang terjadi dengan orang bayarannya itu. Segera dilepaskan totokan yang mempengaruhi 4 golok kematian, lantas melanjutkan melarikan diri. Bagi 4 golok kematian, begitu bebas dari totokan, tak ada hal lain yang dilakukannya daripada ikut kabur menyusul Tio Kipi. Kira-kira lari sejauh 10 li, Tio Kipi berhenti, napasnya mengengah-engah. Pemandangannya berkunang. Dia berpegangan pada pohon supaya tidak jatuh. Ada apa? Tanya 4 golok kematian. Saya memegang pundak Tio Kipi. Begitu telapak tangannya menyentuh pundak lelaki itu, detik itu pula disentakannya kembali saking kagetnya. Pundak Tio Kipi dirasakannya laksana bara. Loh ya, tubuhmu panas sekali. Aku keracunan. Disis Tio Kipi. Saya mengangkat tangan kanan yang hitam hangus akibat keserempet pukulan sinar matahari. Sewaktu terjadi perkelahian dengan Wiro di hotel tadi, perlahan-lahan dia duduk bersila di tanah. Kelihatannya racun yang amat berbahaya, berkata 4 golok kematian. Tio Kipi tidak menyahut. Setelah menelan beberapa butir pil penolak dan pemusnah racun, jago silat dari Cian Kang ini meramkan mata, atur jalan darah, serta alirkan tenaga dalamnya ke tangan kanan. Beberapa menit berlalu. Tubuh dan wajah Tio Kipi telah basah oleh keringat. Namun hawa panas pada tubuhnya tidak berkurang. Pucat pasti laki ini wajah anggota Hun Tiang Haumo ini. Tak ada jalan lain. Desisnya, seraya membuka kedua mata dan menotok jalan darah pada bahu kanannya di 4 bagian. Kemudian dia berpaling pada 4 golok kematian dan berkata, "Pinjamkan aku golokmu." Empat golok kematian maklum apa yang hendak dilakukan Tio Kipi. Memang cuma itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa. Golok yang dicabut dari sarung dan diserahkan pada Tio Kipi. Dengan menggigit bibir, Tio Kipi lantas tebaskan senjata itu ke tangan kanannya. Keras! Sekali tebas saja, putuslah lengan kanannya yang keracunan pukulan sakti Wiro Sableng itu. Darah mengucur, kemudian berhenti. Apa yang kita lakukan sekarang lo ya? Ditanya 4 golok kematian setelah beberapa lama berdiam diri. Tio Kipi sendiri sebenarnya juga tidak tahu apa yang akan diperbuatnya saat itu. Untuk pergi ke markas Hun Tiang Haumo dan melapor apa yang telah terjadi pada pimpinan perkumpulan itu sama saja dengan mengantarkan nyawa. Sebaliknya, untuk kembali ke hotel dan menyelamatkan isi peti, dia tidak pula punya nyali karena sudah barang tentu Wiro masih ada di sana.
Tiba-tiba, Tio Kipi ingat pada seorang kenalan baiknya yang berdiam kira-kira 10 li dari tempat itu. Sang kenalan adalah salah seorang anak murid Kun Lun Pai yang kini hidup sebagai guru silat di Siukan. Dengan meminta bantuan tokoh tersebut beserta lusinan anak muridnya, masakan dia tidak dapat menghajar Wiro dan sekaligus menyelamatkan peti mati tersebut. Memikir sampai di situ, Tio Kipi mendapat semangat dan harapan besar. Dia segera berdiri. Saat itu, orang kedua dari 4 golok kematian berkata, "Loya, jika memang segala sesuatunya sudah dianggap selesai, maka kuharap aku dapat menerima bayaran sebagaimana yang sudah ditetapkan. Aku tidak meminta semuanya, setengah pun jadilah." Tio Kipi melotot dan membetak, "Saat ini bukan tempatnya untuk bicarakan soal uang. Masih hidup sudah lebih dari untung. Ayo, kau ikut aku ke Siunka." Sebenarnya, orang kedua 4 golok kematian ini sudah tak punya minat lagi untuk berurusan dengan Tio Kipi. Apalagi mengingat 2 saudaranya sudah mati, sedang yang satu lagi kabur entah kemana. Namun untuk bentrokan dengan Tio Kipi sekalipun, manusia ini telah cacat. 4 golok kematian mesti pikir 2 kali. Dalam pada itu, Tio Kipi kembali membentak dengan kata-kata, "Apakah kau tidak ingin membalaskan sakit hati kematian 2 saudaramu?" Tanpa menunggu jawaban orang di hadapannya itu, karena dia tahu bahwa 4 golok kematian akan mengikutinya, Tio Kipi berkelebat meninggalkan tempat tersebut. Udara malam terasa dingin, kegelapan semakin memekat. Kedua orang tersebut laksana hantu yang gentayangan di malam buta. Belum sampai menempuh jarak 10 li, Tio Kipi yang berpendengaran lebih tajam dari 4 golok kematian tiba-tiba hentikan lari lalu berlindung di balik sebuah pohon besar sambil memberi isyarat pada 4 golok kematian. "Ada apa?" bertanya 4 golok kematian. "Seseorang mendatangi dari jurusan depan," saut Tio Kipi. "Saya siapkan pukulan sakti di tangan kanannya." "Hati-hati, bukan tidak mungkin si rambut gondrong yang di hotel itu." Beberapa detik menunggu, muncullah orang yang datang dari arah depan itu. Meskipun malam gelap, namun karena jarak mereka cukup dekat, baik Tio Kipi maupun 4 golok kematian segera dapat mengenali bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah seorang nona jelita berpakaian merah. Di balik punggungnya menyembul ujung gagang pedang. Melihat kenyataan bahwa yang muncul adalah seorang gadis berparas cantik, Tio Kipi dan 4 golok kematian jadi saling pandang dan saling maklum dalam pikiran serta perasaan masing-masing. Di tempat sepi dan malam-malam begini Loya, siapa yang bakal tahu? Asal saja Loya tidak menyerakahinya sendirian, bisik 4 golok kematian. Tio Kipi alias Tian Liong Pian menyeringai. Ia memberi isyarat lalu bersuruh, "Nonaku manis, malam-malam begini tengah menuju kemanakah? Bukankah akan lebih baik jika aku ikut menemanimu?" Menimpali 4 golok kematian, keduanya kemudian tertawa gelak-gelak. Sang nona begitu mendengar teguran kurang ajar tersebut, bukan kepalang kagetnya, tapi dia juga marah. "Heh, siapa kalian? Bangsa hantu, apa dedemit yang minta dihajar?" Tio Kipi dan pembantunya kembali tertawa gelak-gelak. "Nonaku yang cantik, jangan terlalu galak dan lekas marah. Kami berdua sudah barang tentu manusia biasa seperti kau. Jika kau kepingin kenal, maka aku adalah Huang Seng, orang kedua dari 4 golok kematian. Sedang ini, loyaku bernama Tio Kipi, bergelar Tian Liong Pian." Sang dara tidak pernah mengenal nama 4 golok kematian dan juga Tio Kipi atau Tian Liong Pian. Meskipun memiliki ilmu silat yang lumayan tingginya, namun karena jarang mengembara, maka si nona kurang begitu kenal akan nama-nama tokoh silat dalam dunia Kang Au, baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam.
Dan karena dia seorang yang bersifat berani, bahkan kadang-kadang suka kenekat, kembali dia menghatik. Tampaknya kalian bukan bangsa manusia baik-baik. Lekas menyingkir jika tidak ingin merasakan gebukanku. Kataku juga jangan kelewat galak, Nona. Coba perkenalkan dulu siapa kau adanya. Kemana tujuanmu? Nanti kami berdua pasti bersedia mengantarkan kau. Yang bicara ini adalah Hwaseng, orang kedua dari 4 golok kematian. Bagaimana selanjutnya? Kisah Nona berbaju merah yang tengah digoda Hwaseng, orang kedua dari 4 golok kematian, dan Tio Kipi. Bisakah dia selamat? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi para kisanak yang ingin membaca online ataupun offline Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.